Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, luar biasa, semuanya sehat ya. Sudah sarapan semuanya? Alat tulisnya sudah disiapkan di atas meja anak-anak. Alat tulis. Baiklah anak-anak, sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional ya. Untuk apa tujuannya? Untuk memupuk rasa nasionalisme ya. Siapa yang akan menjadi dirijen pada pagi hari ini? Ya, silakan. Jadi ya, ya, selanjutnya anak-anak, setelah kita tadi menyanyikan lagu nasional untuk memupuk rasa nasionalisme ya, selanjutnya kita berdoa sebelum belajar ya, agar kita diberi kelancaran dalam menuntut ilmu ya. Hari ini siapa yang memimpin doa? Siapa? Ya, kemarin Farel, sekarang siapa? Ya, Ihsan ya, silakan Ihsan. Siap. Bukan para berdoa dimulai.
tentang aturan dan norma untuk mata pelajaran apa? Pendidikan Pancasila. Ya. Sebelumnya Pak Guru pengen bertanya atau mau bertanya kepada anak-anak ya. Yang pertama, pernahkah kamu tidak mentaati peraturan? Pernah nggak kalian tidak mentaati peraturan? Pernah. Ya. Kalau pernah, apa akibatnya jika kita tidak mentaati peraturan? Akibatnya apa anak-anak? Ya, dapat sanksi, terus dapat apa lagi? Ya, hukuman, apa lagi? Ada merasa bersalah juga, dapat teguran, ya kan? Nah, dan lain-lain ya. Pertanyaan kedua, pernahkah kamu melaksanakan atau mentaati peraturan? Pernah nggak? Pernah. Jika kalian pernah mentaati peraturan, apa yang kalian rasakan? Jika kita mentaati peraturan, hati kita rasanya senang ya. Ya, tidak dapat sanksi kan? Ya, tidak dapat teguran dan tidak dapat hukuman. Ya, baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memberikan contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitarnya dengan benar. Ya, jadi anak-anak, kalian harus bisa memberikan contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitar ya. Harus bisa memberikan contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitar dengan benar ya. Yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitarnya dengan tepat ya. Anak-anak harus bisa mengklasifikasikan ya peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat ya dengan benar. Ya, contohnya norma agama, kalian harus berbuat apa ya, norma agama. Ya, sekarang kita lanjut ke materinya, yaitu norma dan aturan ya. Norma dan aturan. Ada yang mau membacakan arti dari norma? Silakan angkat tangan. Ya, Mas. Norma adalah kaidah atau panduan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas di lingkungan keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara. Aturan adalah hal yang perlu ditaati dijalankan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban di dalam masyarakat. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Ya. Jadi norma adalah kaidah atau panduan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan apa? Berbagai aktivitas di lingkungan. Ya, kaidah atau panduan ya dalam menjalankan berbagai aktivitas di lingkungan keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara, termasuk di lingkungan sekolah, ya kan? Ya Mas, Mas, ya enggak, ya. Nah, jadi norma adalah kaidah atau panduan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas di lingkungan mana saja Mas? Lingkungan keluarga, terus masyarakat, bangsa dan negara ya. Sedangkan aturan adalah hal yang perlu ditaati dan dijalankan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban di dalam masyarakat. Itu aturan ya. Nah, contohnya ketika kalian di lingkungan sekolah ya, ada aturan tidak di sekolah? Ada. Banyak atau sedikit aturannya? Ya, kalian masuk ke lingkungan sekolah ketika pagi hari berangkat dari rumah, kalau sudah masuk ke lingkungan sekolah berarti harus mengikuti aturan yang berlaku di sekolah ya. Nah, lihat lagi ya anak, di sini ada bentuk-bentuk norma. Ada berapa anak bentuk norma? Ada 4
ya. Kalau ada teman kita yang beragama Kristen, ya, hari Minggu berangkat ke gereja untuk beribadah, itu termasuk norma apa, Nana? Ya, norma agama. Kalau ada teman kita yang beragama Muslim, ya, tidak menjalankan ibadah puasa ketika bulan Ramadan, itu melanggar norma apa? Agama, ya. Kalau kalian yang beragama Muslim ketika bulan puasa tidak puasa, berarti kalian melanggar norma agama. Kalau melanggar dapat pahala atau dapat dosa? Dosa, dapatnya dosa. Tapi ketika bulan puasa kalian yang beragama Muslim berpuasa akan dapat dosa atau pahala? Ya, Anda paham ya? Ya, selanjutnya ada norma kesusilaan. Norma apa? Kesusilaan. Ya, di lingkungan sekolah saja. Ketika ulangan, ya, boleh mencontek tidak? Nah, itu masuknya norma kesusilaan, ya. Nah, contoh melanggar norma kesusilaan di lingkungan sekolah apa contohnya, ya? Ketika kalian ulangan terus kalian mencontek, nah itu termasuk melanggar norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan, ya, norma kesopanan. Ketika kalian pagi-pagi berangkat dari rumah, biasanya apa yang kalian lakukan, anak-anak? Berpamitan, cium bapak ibunya seperti itu, ya. Nah, itu masuknya ke norma kesopanan. Ya, ketika ada orang yang lebih dewasa, lebih tua sedang duduk-duduk ngobrol, terus kalian lewat di depannya, kalian biasanya mengucapkan apa? Permisi Pak, permisi Om. Nah, itu termasuk norma kesopanan, ya. Nah, selanjutnya norma yang keempat adalah norma hukum, ya. Ini contohnya seperti ini. Ketika di lingkungan kita di masyarakat, ya, ada yang berantem, ya. Terus yang berantem tersebut ditangkap polisi, dibawalah ke kantor polisi, lalu dipenjara, ya, karena sudah melakukan mungkin perbuatan yang tidak menyenangkan tadi, ya, membuat keributan dan lain sebagainya, akhirnya dipenjara. Itu termasuk norma apa? Termasuk contoh norma hukum, ya, dipenjara, ya kan. Nah, terus contoh yang lain anak-anak seperti ini, ketika orang tuamu berkendara sepeda motor di jalan raya, ya, kalau di jalan raya wajib mengenakan apa di kepala itu? Nah, kalau tidak mengenakan helm bisa di-stop oleh siapa? Berhenti Pak, gitu ya. Nah, biasanya dikasih tahu, permisi Pak, mohon maaf Bapak sudah melanggar peraturan lalu lintas. Pasalnya pasal 275, tidak mengenakan helm. Sanksinya nanti dijelaskan sama Pak polisinya, ya. Denda 500.000 atau kurungan itu di penjara, ya, selama 1 bulan. Nah, seperti itu. Jadi sanksinya bisa berupa denda, ya, ditilang, ya, bisa juga kurungan, ya. Nah, sampai sini paham anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, lanjut anak. Sekarang kita masuk ke macam-macam norma. Yang pertama adalah norma agama. Ya, norma agama itu apa sih? Norma agama adalah apa? Sekumpulan peraturan yang berupa apa? Perintah, terus apa?
Tuhan, bersumber dari Tuhan ya, dan tertulis di dalam kitab suci, ya kan? Nah, contohnya perintah sholat itu ada di Al-Quran tidak? Ada. Perintah berdoa ada di Alkitab tidak? Ada. Nah itu kitab suci itu kan sumbernya dari siapa? Tuhan ya. Nah, contoh penerapan norma agama tadi di awal sudah disebutkan apa? Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya. Terus yang kedua, contoh yang kedua, berdoa sebelum melakukan kegiatan seperti yang anak-anak lakukan tadi ya di awal pembelajarannya, Mas. Ya, di awal kegiatan tadi kamu sudah melakukan apa, Mas? Sudah melakukan apa? Berdoa. Berdoa itu termasuk norma apa, Mas? Norma agama. Nah, jika ada orang yang melanggar norma agama, ya akan mendapatkan apa, anak-anak? Ya, sanksinya berupa dosa. Ya, kalau kalian menjalankan perintah agama akan mendapatkan pahala. Ya, tapi kalau kalian meninggalkan perintah agama akan mendapatkan dosa. Ya, hukumannya baik hukuman di dunia maupun di akhirat kelak setelah meninggal baru merasakan. Ya, kalau nggak puasa nanti bisa masuk neraka. Ya. Yang kedua ada norma kesusilaan. Ya, norma kesusilaan adalah aturan yang berasal dari nilai-nilai manusia dalam norma kesusilaan itu berasal dari hati nurani manusia ya, dalam menentukan perilaku baik maupun buruk. Contohnya tadi ketika ulangan kalian mencontek, itu melanggar norma apa? Kesusilaan. Kalau ketahuan kira-kira malu tidak? Malu kan? Nah, berarti kan tidak jujur, ya kan? Nah, orang yang melanggar norma kesusilaan akan muncul rasa apa? Bersalah. Ya, terus rasa apa lagi? Rasa malu juga. Ya, gelisah dan dikucilkan oleh teman-temannya. Ih, parah loh tadi nyontek loh, nggak usah main apa lagi lah. Seperti itu ya. Ya Rel. Lanjut, selanjutnya adalah norma apa? Norma kesopanan ya, aturan atau pedoman yang berkaitan dengan tingkah laku seseorang di dalam masyarakat. Ya, contoh penerapannya norma kesopanan. Apa? Berkata sopan. Ya, dengan orang tua, dengan teman, berkata sopan. Ya, tidak sampah sembarangan, apalagi tidak berkata kasar. Biasanya berkata kasar itu isinya itu ya kebun binatang ya disebut-sebut ya kan yang ada di dalam kebun binatang itu ya. Nah, seperti itu boleh tidak? Oh, tidak boleh ya. Orang yang melanggar norma kesopanan biasanya mendapatkan apa? Mendapatkan celaan, apalagi cemoohan atau pengucilan ya dari masyarakat, dari temannya, dicela, cemooh, digunjing. Tahu digunjing? Apa? Bunyi. Apa? Digunjing apa? Digunjing, bukan digunjing itu berarti di belakang kita diomongin orang. Digosipin ya, digosipin
Tahu nggak Sinta lo tadi lo ulangan itu nyontek lo gitu. Masa iya nyontek ya nggak tahu malu ya. Nah itu contohnya contoh di gosip itu seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah norma hukum ya. Ketentuan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga. Ya, contoh lembaga ini sekolah kita, STS Eka Cipta Bukit Santua, ini lembaga. Ya, lembaga ada aturannya tidak? Nah, kalau yang melanggar aturan dapat sanksi tidak? Dapat. Ya, sanksinya berupa apa? Teguran yang pertama, ya kan? Terus dapat poin pelanggaran, skor pelanggaran, ya kan? Nah, kalau skor pelanggarannya sudah mencapai dengan jumlah tertentu, orang tuanya dipanggil, ya kan? Nanti kalau masih tambah lagi, kalian dirumahkan, ya kan? Kalau sudah mentok 100 bisa dikeluarkan dari sekolah. Itu aturan yang berlaku di sekolah. Negara juga aturannya banyak sekali. Ya, contohnya ketika kalian berkendara di jalan raya, aturannya ada nggak? Ada. Kalau menggunakan sepeda motor, berarti minimal usianya harus berapa? 17 tahun dan sudah mempunyai surat izin mengemudi, itu baru boleh berkendara di jalan raya. Harus punya SIM, usianya minimal 17 tahun ya. Dan ketika berkendara harus memakai helm, harus tahu rambu-rambu lalu lintas ya mas ya. Rambu-rambu lalu lintas tahu apa? Lampu merah ya, salah satunya rambu lalu lintas ya. Yang di perempatan atau pertigaan biasanya ada lampu merah gitu ya, merah, kuning, hijau seperti itu ya. Kalau merah itu tandanya apa sih? Nah, kira-kira kalau ada lampu merah terus kalian nggak berhenti, orang tua kalian nggak berhenti, nyelonong aja, melanggar peraturan lalu lintas tidak? Tidak. Melanggar norma hukum tidak mas? Melanggar ya. Kalau melanggar norma hukum biasanya mendapatkan apa sanksinya? Berupa denda atau hukuman yang tegas dan mengikat ya. Kalau ada pencuri ayam ditangkap polisi ya bisa dihukum penjara ya kan. Nah, kalau ada yang melanggar lalu lintas ya bisa diberi sanksi, ditilang nanti. Masuk ke pengadilan nanti di sana ya pelanggarannya apa seperti itu. Baiklah anak-anak, tadi kan norma itu ada berapa? Ada yang pertama norma, yang kedua, ketiga, keempat, ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita nyanyi dulu. Menyanyi dulu macam-macam norma. Mana? Jangan lupa
tadi ya, nyanyian norma-norma yang berlaku di masa harus diapakan tadi pesannya dari nyanyian tersebut, harus diingat dan ditaati, dipatuhi ya. Nah selanjutnya anak-anak, kita akan menonton video ya, nanti kalian bisa menyebutkan ini termasuk norma apa sih dari dalam video ini ya, seperti itu ya. Setuju? Nanti Pak Guru tunjuk tiap kelompok saja ya. Ya, tiap kelompok saja ya. Semuanya silakan menonton, nanti yang menjawab Pak Guru tunjuk kelompoknya siapa gitu ya. Nah, silakan ditonton. Sudah ditonton? Sudah tahu jawabannya? Coba kelompoknya Mas Farel, termasuk norma apa yang sudah kalian tonton tadi? Norma agama. Coba sebutkan contoh pelaksanaan norma agama apa saja sih? Ibadah, ya, menjalankan ibadah selagama. Terus apa lagi? Ya, berpuasa di bulan Ramadan bagi yang muslim ya. Kalau pelanggaran terhadap norma agama, contohnya apa pelanggarannya? Nah, tidak melaksanakan ibadah ya, yang beragama Islam, tidak sholat ya, tidak puasa ya, tidak zakat ya kan? Ya, mau belajar tidak berdoa, dapat dosa tidak? Dapat. Ya, selanjutnya kita perhatikan video selanjutnya ya. Silakan diperhatikan lagi. Sudah? Kita beralih ke kelompok 1 ya, kelompok 1 sudah ditonton videonya. Nah, menurut kelompok 1 termasuk pelanggaran norma apa video tersebut? Norma hukum. Pelanggarannya apa saja? Ya, tadi ada yang berkendara tidak memakai helm. Terus apa lagi? Apa? Kebut-kebutan juga boleh, apalagi? Tadi ada lampu merahnya tidak? Tidak ada. Ya, apalagi? Ada anak kecil. Ya, kira-kira benar tidak nyebrangnya sembarangan tempat? Benar tidak? Termasuk melanggar tidak? Pelanggar juga. Anak kecil itu harusnya nyebrangnya di mana? Di pinggir, di zebra cross yang itu loh, yang garis-garis banyak itu loh, yang namanya zebra cross ya. Lanjut, kita menonton video selanjutnya. Pak, saya mau bayar Pak. Nanti beli gorengan 1. Tunggu aja. Kalian jangan jadi pencuri ya. Pencuri itu merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Tolong pikirkan nasib orang yang barangnya kita ambil. Mereka pasti merasa sedih dan menderita karenanya. Sementara kamu, hatimu akan hilang kepekaan. Ini dek kembaliannya.
Salah Pak, saya ngambil 2, jadi 2 Nah, sudah ditonton anak-anak? Sudah, coba kelompok 2 yang sudah kalian amati dari video, termasuk norma apa? Kesusilaan. Kenapa norma kesusilaan? Apa? Oh, ngambil kue 2, bilangnya 1. Tidak jujur ya. Kalau melanggar norma kesusilaan, biasanya itu perasaan kita bagaimana? Perasaan kita sakit, merasa bersalah seperti dalam video gitu kan tadi kan, merasa bersalah kan? Ya enggak? Iya, itu ya. Lanjut video selanjutnya, yang belum silakan diamati. Yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, sebaiknya berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua, seperti yang dilakukan ini. Yang ketiga, ketika bertemu dengan orang yang kenal, sebaiknya kita bertanya bersama. Begitu juga yang dilakukan ini sebagai Nah, sudah yang belum kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 sudah diamati. Menurut kelompok 4 dalam video tersebut termasuk norma apa? Norma kesopanan ya. Contohnya apa dalam video tadi? Berpamitan kepada orang tua. Termasuk norma apa? Kesopanan ya. Terus begini, kalau seandainya di dalam kelas ini ya sudah belajar kan, ada yang kentut tut breng itu melanggar norma apa? Melanggar norma apa? Nah, melanggar norma kesopanan. Sopan enggak? Tidak sopan ya. Melanggar norma kesusilaan juga enggak? Bisa juga melanggar norma kesusilaan ya. Kamu kentut ya? Enggak, bukan saya kok, gitu kan. Padahal Farel itu kan parahnya apa, senyum-senyum gitu kan. Melanggar norma agama tidak? Iya, melanggar juga. Kentut dalam kelas ya. Kentut di dalam kelas itu bisa melanggar norma agama. Yang kentut kan nggak ngaku ya kan? Ya, yang kentut biasanya ngaku nggak? Enggak, ya, melanggar norma agama enggak? Iya kan? Bohong. Melanggar norma kesopanan, melanggar norma kesusilaan. Kalau ketahuan, ya kesusilaan itu kalau ketahuan malu enggak? Farel yang kentut loh, kan? Farel lebih malu ya kan? Kalau norma agama dapat dosa, ya kan? Ya enggak? Ya, kok lesu semua sini anak-anak kelas 4, masih semangat tidak? Semangat. Tepuk semangat. Ya, boleh minum dulu, tidak apa-apa, silakan. Minum. Kalau sudah minum, silakan disimpan lagi air minumnya. Sebelum Pak Guru membagikan LKPD, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi aturan dan norma? Paham semuanya? Ya, baiklah anak-anak ya. Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik
Nanti anak-anak menceritakan gambar yang ada di dalam LKPD ya. Nanti tiap kelompok gambarnya berbeda. Kaitkan cerita kalian dengan pelaksanaan norma dalam kehidupan ya. Nanti kalau sudah selesai seperti biasa dipresentasikan di depan. Paham anak-anak? Ya. Silakan kelompok 4 ya, diamati gambarnya, kerjasama kerja kelompok ya, diskusi. Silakan diceritakan. Silakan diceritakan ya, diceritakan. Yo, sekarang mulai mengerjakan, jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya. Waktunya 10 menit dari sekarang. Yo, 10 menit dari sekarang, silakan. Tulis dulu nama anggota kelompoknya siapa saja. Ya, boleh. Ya, diceritakan ya sesuai dengan gambar. Oh. Makanya yang nulis satu anak aja ceritanya ya, diskusikan bersama-sama kira-kira ceritanya bagaimana ya, silakan diceritakan sesuai dengan gambar. Ya, itu gambar yang sudah kalian dapatkan termasuk norma apa itu yang dikaitkan dengan cerita ya. Apa? Ini kan ada gambar ibunya, ini anaknya. Ya. Apa? Iya, enggak, jangan dilihat ini ya. Ya, silakan diceritakan di dalam lembar LKPD-nya. Diskusikan bersama-sama ceritanya ya. Mana ini kelompok 4? Miring-miring seperti itu nulisnya.
Waktunya 5 menit lagi anak-anak. 5 menit lagi. Waktunya 3 menit lagi ya. 3 menit lagi ya. Mana ini kelompok 4? Sudah. Ya, tunggu yang lain ya. Kelompok 1 sudah belum? Belum. Kelompok 2? Belum. Kelompok 3? Kelompok 4 yang sudah ya. Kelompok 1 sudah? Belum. Sudah. Terus bisa dikembangkan lagi nggak? Kalau bisa ditulis lagi, masih ada waktu ya. Sudah? Yo, waktunya 1 menit lagi anak-anak. 1 menit lagi ya. Kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai. Kelompok 4 sudah selesai ya, kelompok 4 ya? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 3 yang belum selesai ya. Yo, 1 menit lagi. Sudah? Sudah selesai semuanya? Kelompok 1, 2, 3, 4 selesai semuanya ya? Nah, siap untuk dipresentasikan? Ya, jadi hasil pengerjaan dari LKPD yang sudah kalian
Yo, yang lain dengarkan. Di sini kami akan Membacakan membacakan hasil. Yang keras mas. Ini adalah anak yang rajin dan sopan. Kita bangun tidur, Beni selalu perhatikan tempatnya. Setelah itu Beni mandi. Setelah mandi, memakai seragam sekolah yang rapi. Lalu Beni bertanyakan kepada orang tuanya. Setelah itu Beni berangkat ke sekolah. Sudah? Sudah? Nah, coba Pak Guru ulangi ya, membacakan hasil dari kelompoknya Mas Amprianus ya. Beni adalah anak yang rajin dan sopan. Setelah bangun tidur, Beni selalu merapikan tempat tidurnya. Setelah itu Beni mandi sekolah, memakai seragam sekolah yang rapi. Lalu Beni berpamitan tuanya sebelum berangkat sekolah. Nah, menurut kelompoknya Amprianus, gambar yang sudah kalian uraikan menjadi cerita ini ya termasuk norma apa? Norma apa? Kesopanan. Ya, tepuk tangan buat kelompoknya Amprianus. Kelompok siapa lagi yang mau maju ke depan? Ya, kelompok 3, silakan kelompoknya Mas Farel. Tengah sini, tengah, jangan terlalu mikir ke sana sini. Sini Mas Farel, di tengah sini. Sini lagi, biar dapat kamera. Ya. Sini loh, jangan jauh-jauh. Ya udah, silakan perkenalkan diri. Saya akan jangan berisik, berikan kesempatan temannya untuk menyampaikan ceritanya. Ya, jangan bersuara dulu ya. Setiap hari saya melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Bagi agama Islam tidak boleh ada yang tidak melaksanakan ibadah sholat. Jika tidak melaksanakan sholat, sanksi berupa dosa. Kemudian sehabis sholat saya selalu berdoa meminta ampunan dari Tuhan Allah. Kita meminta ampun pada dosa orang tua kita. Coba Pak Guru bacakan ulang ya. Yang lain tolong dengarkan. Setiap hari saya melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Bagi yang beragama Islam tidak boleh ada yang tidak melaksanakan ibadah sholat. Jika tidak melaksanakan sholat, sanksi berupa dosa. Kemudian setelah sholat saya selalu berdoa meminta ampunan dari Tuhan Allah. Kita meminta ampunan dosa-dosa orang tua kita ya. Gambarnya seperti ini anak-anak ya. Ada 2 anak yang sedang berdoa ya. Menurut kelompoknya Mas Farel dan teman-teman ini, gambar yang sudah kalian uraikan menjadi cerita ini termasuk norma apa? Norma agama. Ya, tepuk tangan buat kelompoknya Mas Farel. Lanjut kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, kelompok 2 dulu silakan. Ini kelompok 2 ya. Silakan sini Mas, dekat sini. Ya, biar masuk kamera. Ya, yang keras suaranya ya. Yang keras suaranya dulu ya.
Yo, perkenalan dulu. Saya akan mengatakan hasil kita. Yang keras mas, yo yang keras. Saya dan teman-teman saya sedang menjalankan ibadah di masjid dan sedang berdoa. Lalu muslimin ini termasuk mereka mendapatkan pahala jika mereka tidak menjalankan ibadah. Mereka akan mendapatkan dosa saat itu kita meninggal dan jika kita berdoa Tuhan akan dikabulkan. Coba Pak Guru bacakan lagi ya hasil cerita dari Mas Surya dan kawan-kawan ya. Gambarnya ada dua anak yang sedang berdoa ya. Ceritanya begini. Saya dan teman-teman saya sedang menjalankan ibadah di masjid dan sedang berdoa lalu berzikir. Ini termasuk norma agama. Mereka akan mendapatkan pahala. Jika mereka tidak menjalankan ibadah, mereka akan mendapatkan dosa saat di akhirat, saat meninggal. Dan jika mereka mentaati, mereka bisa masuk surga. Sanksi berupa dosa. Jika kita berdoa ke Tuhan akan dikabulkan. Ya. Berdasarkan gambar yang sudah kalian uraikan menjadi cerita ini termasuk norma apa Pak anak-anak? Norma agama. Kalau ada orang yang melanggar norma agama akan mendapatkan apa? Dosa. Ya, tepuk tangan buat kelompoknya Mas Surya. Ya, silakan ditutup dulu, ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Ya, kelompok yang terakhir, kelompok satu ini silakan. Ya. Ya, silakan sini geser, Mbak, geser. Nah, ya silakan kenalan dulu. Yang keras, Mbak Najwa. Ya. Yang keras, Mbak. Yuk, kami lagi yang keras. Yang keras, Pak. Mendapatkan sanksi berupa barang atau penjara. Gambar itu merupakan yang Ayo yang tiduran. Kepalanya sudah. Nah, kelompoknya Mbak Najwa mendapatkan gambar seperti ini ya. Ada anak yang sedang menyeberang di mana? Zebra cross. Nah, coba Pak Guru bacakan ceritanya ya. Anak pada gambar tersebut tidak melanggar peraturan karena anak pada gambar berjalan di zebra cross waktu saat lampu merah. Jika anak pada gambar melanggar peraturan, maka akan mendapatkan sanksi berupa apa ini? Berupa apa ini? Barang berupa apa? Penjara, teguran.
Ya, gambar berikut merupakan norma hukum. Ya, benar, norma hukum ya. Ya, norma hukum. Ya, tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Najwa. Ya, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Najwa dan teman-teman itu. Ya, anak-anak sudah mengerjakan LKPD yang isinya gambar terkait dengan norma dan sudah bisa menceritakannya ya. Sudah bagus-bagus semuanya. Selanjutnya anak, Kak Pura akan membagikan soal evaluasi ya untuk mengetahui pemahaman kalian dalam mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila, materi, aturan dan norma ya. Nanti silakan lembar evaluasi yang sudah Pak bagikan yang akan Pak bagikan ini silakan dikerjakan. Yang sudah Pak Guru bagikan, silakan ditulis nama lengkapnya dan dikerjakan. Silakan kelompok 2 ditulis nama lengkapnya, kelompok 3 silakan ditulis nama lengkapnya lalu dikerjakan ya. Silakan kelompok 4 ditulis nama lengkapnya dan dikerjakan soal evaluasinya. Kerjakan soal evaluasinya ya, silakan. Waktunya 10 menit dari sekarang anak-anak ya. 10 menit dari sekarang. Ya, boleh. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri anak-anak.
Surya sudah, Surya belum. Sudah selesai. Silakan yang sudah selesai boleh dikumpulkan karena ada yang sudah selesai ya. Silakan, waktunya tinggal 3 atau 4 menit lagi nih ya. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Waktunya tinggal 2 menit lagi anak-anak. Waktunya 1 menit lagi. Ayo, waktunya selesai anak, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan. Sudah? Sudah. Sudah, waktunya sudah selesai. Mana kelompok 2? Sudah dikumpulkan semua ya anak-anak ya? Ya. Nah baiklah anak-anak, sebelum kita tutup dengan doa ya, kita simpulkan pembelajaran pada hari ini ya terkait materi aturan dan norma. Ada yang mau menyimpulkan? Ada enggak? Kalau tidak ada kita simpulkan bersama-sama ya anak-anak ya. Pada hari ini kita sudah belajar apa? Nah, aturan dan norma. Norma yang berlaku di masyarakat ada berapa anak? Ada 4. Norma apa saja?
akan kita rasakan? Hidup kita akan tentram, rukun, damai, apalagi apa? Bahagia, ya. Karena anak-anak hari ini anak-anak sudah belajar tentang aturan dan norma yang berlaku di dalam masa. Norma yang berlaku di masyarakat itu ada 4, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Jika kita mematuhi norma-norma tersebut, hidup kita akan senang, bahagia, tentram, dan damai. Itu yang kita simpulkan pada pagi hari ini, anak-anak, ya. Masih semangat? Baiklah anak-anak, untuk menutup kegiatan belajar pada pagi hari ini, silakan yang memimpin doa siapa di depan? Ya, Mas, silakan Mas. Istirahat ya ini ya, istirahat ya, doa istirahat. Selamat makan anak-anak, ya Pak Guru pesan tetap jaga kesehatan, ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya, ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.